Rasa nyeri akan hampir selalu dialami oleh manusia dalam rentang hidupnya. Saya Dr. Subradi, dokter bedah saraf. Memang rasa nyeri akan hampir selalu dialami oleh manusia dalam rentang hidupnya. Tetapi jauh lebih penting kita mengenal apakah nyeri itu sebagai tanda bahaya, apakah nyeri itu suatu respon yang normal, ataukah nyeri itu hanya bisa hilang dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi penting mengetahui dan mengenal nyeri secara gamblang. Nyeri adalah suatu kondisi saat seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Banyak penyakit yang dapat menimbulkan rasa nyeri persarafan seperti cedera, kanker, infeksi HIV, herpes, kekurangan vitamin B6 dan B12, penyakit diabetes, autoimun, penekanan akar saraf di tulang belakang, dan sebagainya. Rasa nyeri adalah kejadian umum yang kadangkala mempengaruhi rutinitas sehari-hari. Jika rasa nyeri dibiarkan tanpa penanganan atau dirawat secara tidak tepat, maka rasa nyeri dapat menjadi kronis. Perlu diingat ya, bahwa nyeri dapat mengenai semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, umur, ras, status sosial, dan pekerjaan. Berdasarkan waktu berlangsungnya, nyeri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Berdasarkan proses terjadinya, nyeri dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu nyeri nosiseptif, nyeri psikogenik, dan nyeri neuropatik. Dari beberapa jenis nyeri yang telah disebutkan, nyeri neuropatik yang paling sering terjadi. Contohnya adalah nyeri punggung, yang disebabkan oleh adanya penjempitan saraf pada sekitar area punggung. Nyeri saraf atau nyeri neuropatik bisa menjadi kondisi yang serius dan bisa melemahkan saraf jika tidak segera diobati. Namun apabila nyeri saraf yang Anda alami masih ringan, maka Anda bisa mengatasinya dengan obat yang bisa dibeli bebas di apotek. Saya telah menjelaskan beberapa kondisi nyeri yang perlu diwaspadai. Ada baiknya bila nyeri itu tidak bisa hilang dengan istirahat, atau nyeri itu Bapak Ibu sudah coba obati dengan obat pengurang nyeri, segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Mengetahui penyebab nyeri adalah langkah pertama penyembuhan yang paling tepat. Pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi sakit nyeri neuropatik dilakukan untuk meredakan gejala yang muncul. Selain itu, pengobatan juga dilakukan untuk mengatasi penyebab dasar yang mengakibatkan munculnya sakit neuropatik itu. Jadi, pengobatan tergantung pada faktor atau kondisi yang menyebabkan nyeri sejak awal. Kebanyakan, jika penyebab dasarnya terobati, maka nyeri yang terjadi juga akan hilang atau sembuh dengan sendirinya. Khususnya pada nyeri neuropatik diabetes, pengaturan kadar gula dan terus memonitor kadar gula dalam darah agar tidak melebihi batas normal akan sangat penting dalam membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada bagian saraf yang sudah terpengaruh. Jika nyeri yang muncul karena adanya tekanan atau terhimpitnya saraf akibat tumor, maka kondisi ini bisa ditangani dengan prosedur operasi. Neuropatik karena penyakit autoimun, infeksi, penyakit ginjal, defisiensi vitamin, efek samping obat, trauma atau cedera, dan penyebab dasar lain akan membutuhkan penanganan berbeda. Sedangkan pada nyeri neuropatik akibat kekurangan nutrisi, defisiensi vitamin, atau karena kecanduan minuman keras, bisa dicegah dengan pola makan seimbang dan membatasi konsumsi alkohol. Kemudian, yang satu lagi yang perlu diwaspadai, apabila nyeri itu sudah diobati secara profesional, sebaiknya anjuran profesionalnya diikuti dengan baik. Ya, misalnya beberapa kondisi nyeri perlu melakukan istirahat total
dan perlu fisioterapi, fisioterapinya dikerjakan. Bila memungkinkan, ada terapi nyeri yang lain, misalnya dengan penyuntikan, itu memperpendek masa perawatan atau penyembuhan. Tetapi pada kondisi-kondisi yang sudah kronis, misalnya pada penyakit-penyakit karena sudah pernah stroke, kemudian dia nyerinya bersifat sentral, atau karena artritis sendi yang sudah peradangan sendi yang sudah lama, itu yang kita lakukan berbeda pengobatannya dengan nyeri-nyeri yang akut tadi. Obat nyeri saraf yang bisa Anda minum sebaiknya mengandung paling tidak beberapa dari kandungan berikut ini. Semua multivitamin yang mengandung vitamin B12. Obat yang mengandung kandungan pyridoxine atau vitamin B6. Dan obat yang mengandung kandungan paracetamol. Jika nyeri yang dirasakan cukup berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, Anda perlu memeriksakan keluhan tersebut ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai penyebab nyeri. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seberapa sensitif Anda terhadap rasa nyeri dan bagaimana Anda meresponnya, meliputi faktor genetik, jenis kelamin, keadaan medis, faktor sosial, faktor psikologis, pengalaman di masa lalu, dan faktor subjektif masing-masing individu. Nyeri bisa dialami oleh setiap orang, dan hal ini bisa saja mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Dengan mengetahui jenis-jenis nyeri, diharapkan Anda bisa mendapatkan pengobatan yang tepat berdasarkan nyeri tersebut karena sudah diketahui penyebabnya. Ikutilah anjuran profesional medis dan dilakukan secara teratur dan terukur.